Ini saya berada di areal Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Areal penambangan ilegal seluas ini. Saya tadi datang, seluruh mobilnya pada kabur. Seluas ini. Dan setiap hari truk-truk itu melewati jalan-jalan besar provinsi dan rusak parah sekarang. Pertanyaannya adalah Pak Kasatpol PP, Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, mohon jangan hanya ada di balik meja, di balik kantor, segera turun ke lapangan ya. Saya belum dilantik jadi gubernur, tapi saya kecewa terhadap kinerja Anda semua. Saya belum dilantik jadi gubernur, saya kecewa terhadap kinerja Anda semua. Yang Anda tidak punya kepekaan. Di bawah kepemimpinan saya nanti nggak boleh ini terjadi. Hari ini perjuangan ini. Informasi yang viral ya di media sosial, kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat mengambil langkah. Sebetulnya langkah yang kami lakukan bukan hanya setelah ada informasi yang viral. Jauh hari sebelumnya, bulan November, melalui Dinas SDM kami sudah memberikan peringatan ke perusahaan yang sudah expire izinnya ini. Demikian juga Satpol PP ya, Pak Kasat ya sudah melakukan pemantauan ke lapangan dan mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak melakukan operasional karena ilegal. Nah, tetapi ada momentum ya dengan viralnya informasi terkait dengan penambangan ilegal ini. Hari Rabu dan malamnya kami langsung turunkan teman-teman dari Dinas SDM, ini Ibu Kadisnya dari Satpol PP, dan besoknya langsung kami BAP, tentu dalam perspektif administrasi Trantibum. Karena untuk penegakan hukum terkait minerba ya, khususnya penambangan ini menjadi domainnya APH. Dan hari kemarin ya, tentu atas seizin dari Pak Penjabat Gubernur, karena kami laporkan langsung ke pimpinan kami, sudah dikirimkan surat ke Polda ya terkait dengan penambangan ilegal di sini di Jalan Cagak dan Kasomalang. Ya sudah kami laporkan ke APH dan kami pun memberikan peringatan kepada yang bersangkutan untuk kedua kalinya. Ya. Jadi di sini ada 6 perusahaan ya, yang 5 perusahaan itu sudah expired atau ilegal ya. Ada 1 izinnya masih berlaku, IUP-nya sampai bulan September 2025. Jadi hanya 1 sebetulnya yang berizin, dan tadi kami bertemu di perjalanan ada truknya juga yang mengangkut dari PT PPS. Jadi dari 6 perusahaan ini hanya PT PPS saja yang legal. Tetapi itu pun melanggar. Kenapa? Karena menggunakan truk yang besar. Sementara di yang lain jalan yang dilalui ini jalan provinsi. Kapasitasnya sesuai informasi dari Pak Kadis Bina Marga, saya hadirkan juga, itu sebetulnya hanya untuk
maksimal 15 ton ya. Dan ternyata tadi 22 ton dan saya yakin lebih dari 22 ton. Makanya kami tegur juga dan tentu kami akan peringatkan keras ya besok dengan surat juga agar yang bersangkutan bagi yang legal perusahaan melakukan penambangan silakan, tapi jangan lantas melanggar tonase begitu. Pak, ini lokasi kan diduga disinyalir untuk PSN, benar nggak Pak? Nah, ini yang nanti kami akan koordinasikan juga dengan kementerian terkait ya, karena informasi yang kami dapatkan walaupun PSN tentu harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan. Ya, apabila tidak sesuai ketentuan, kewajiban kita untuk mengingatkan, tentu dengan pembinaan dulu. Apabila memang sudah tidak bisa dibina, saya kira kita negara hukum, restat, kita bukan negara kekuasaan, mastat. Hukum ditegakkan, itu yang kami pahami. Tapi tentu nanti kami akan koordinasi, kami akan konsultasi dengan pemerintah, karena salah satu alasan dari yang bersangkutan adalah ini untuk mensuplai PSN. Tentu kita pahami PSN penting, apalagi Patimban, tapi di yang lain juga ketentuan harus ditempuh. Untuk sementara ini langsung ditutup atau gimana Pak dari Ya, sendiri? yang tidak sesuai ya ini harus dihentikan. Ya, adapun satu tadi PPS karena izinnya masih berlaku sampai September ya silakan. Tapi tadi catatannya jangan pakai truk yang kapasitasnya di atas 15 ton. Ya, karena masyarakat dirugikan. Pada akhirnya jalan akan cepat rusak, masyarakat tidak bisa memanfaatkan jalan, kan kasihan juga. Parah sekarang, pertanyaannya adalah Pak Kasatpol PP, Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, mohon jangan hanya ada di balik meja, di balik kantor, segera turun ke lapangan ya. Saya belum dilantik jadi gubernur, tapi saya kecewa terhadap kinerja Anda semua. Saya belum dilantik jadi gubernur, saya kecewa terhadap kinerja Anda semua. Yang Anda tidak punya kepekaan, di bawah kepemimpinan saya nanti nggak boleh ini terjadi. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.